Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi walaupun melalui online. Nah, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, anak-anak ibu tahu tidak sekarang kita mau belajar apa? Nah, sekarang kita mau belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, tepatnya pembelajaran pertama. Nah, dengan belajar ini, Ibu harap anak-anak Ibu bisa menyebutkan isi teks dengan benar menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Nah, yang kedua, anak-anak Ibu bisa menyebutkan kosakata dengan benar dan juga bisa membaca teks menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Dan juga Ibu harap anak-anak Ibu bisa menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman yang anak-anak Ibu lihat. Dan yang terakhir, Ibu harap anak-anak Ibu bisa menentukan ruas garis pada bangun ruang. Sebelum belajar, agar anak-anak Ibu lebih semangat, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Bagaimana anak-anak Ibu sudah semangat belajarnya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak Ibu perhatikan teks di atas. Nah, di situ ada percakapan Dayu dan teman-temannya. Dayu berkata, "Kita harus menjaga tempat ini agar kebersihannya harus tetap terjaga." Temannya menjawab, "Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini?" Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Dan Bayu berkata,
Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pepohonan yang rindang. Nah, dengan membaca teks tadi, coba anak-anak ibu jawab pertanyaan ini. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Dan yang kedua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-temannya? Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman harus terjaga? Dan yang terakhir yaitu, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Bagaimana? Sudah selesai? Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang mengartikan kosakata. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di atas. Di situ ada kata indah, nyaman, dan rindang. Biasanya kata indah itu mengartikan bahwa bagus dipandang mata. Nah, yang kedua yaitu ada kata nyaman. Nyaman artinya yaitu segar dan sejuk. Nah, yang terakhir ada kata rindang. Rindang merupakan banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, kita akan membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, siapa anak-anak ibu yang berani membacakan teksnya? Sekarang coba kita dengarkan Ani membacakan teksnya ya. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, Ani akan membaca teks yang berjudul Tempat Bermain yang Bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana, kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Sekian dari Ani, terima kasih. Jadi kita sudah belajar membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa itu tempat bermain yang bersih. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa sih yang dikatakan tempat yang bersih itu dan apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri tempat yang bersih yang pertama yaitu yang pastinya tidak ada sampah. Dan yang kedua, tertata rapi dan tidak berantakan. Yang ketiga, indah dipandang. Dan yang keempat, terasa sejuk dan terasa nyaman. Kita akan belajar membuat karya dua dimensi berupa gambar atau lukisan. Nah, dengan membuat gambar dan lukisan tentunya kita mempunyai alat dan bahan tertentu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di atas itu merupakan alat dan bahan untuk membuat sebuah lukisan. Yang pertama ada pensil, ada penggaris, ada pemarut pensil, pewarna, krayon, dan buku gambar. Nah, setelah mendapatkan alat-alat dan bahan tadi, Dayu ternyata sudah selesai menggambar. Coba kita lihat gambar Dayu di atas. Nah, dengan begitu kita terlihat bahwa Dayu menggambar sebuah bangun ruang kubus. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham, coba anak-anak ibu perhatikan penjelasan ibu ini ya. Coba perhatikan gambar bangun ruang berikut ini. Nah, anak-anak, itu merupakan bangun ruang? Ya, benar, bangun ruang balok. Tapi ada lanjutannya, yaitu bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD,
DA, EF, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Nah, semua itu termasuk nama-nama dari ruas garis bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk selanjutnya, kita lihat bangun ruang kubus, yaitu bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bangun ruang kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Ke-12 garis tersebut adalah nama-nama ruas garis dari bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bangun ruang limas KLMNT. Bangun ruang limas KLMNT ini mempunyai 8 ruas garis, yaitu KL, LM, MN, NK, TK, TL, TM, dan TN. Pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sudah belajar menyebutkan isi teks dengan benar dan juga sudah bisa mengartikan makna kosakata, dan juga tadi anak-anak ibu sudah bisa membaca teks menggunakan lafal dan intonasi yang tepat, dan anak-anak ibu sudah bisa menggambar karya dua dimensi yaitu lukisan dan gambar, dan juga kita sudah belajar menentukan ruas garis pada bangun ruang. Nah, semoga dengan belajar ini anak-anak ibu lebih paham ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.